Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lithium Stream. Nah, di sini admin akan membahas bagaimana cara menerapkan fungsi logika if dan ifs ya. Walaupun nanti di sini ada perbedaan di antara kedua logika ini. Nah, sebenarnya di logika sini ya, kita ada banyak, ada and, false, if error, if nah, ifs ya. Nah, di sini kita cari kesempatan membahas if dan ifs terlebih dahulu. Apa bedanya ya? Jika if ini dia menentukan nilai benar dan salah. Jika nilainya benar apa hasilnya, dan jika salah apa hasilnya dia. Kemudian di sini di ifs dia membandingkan beberapa kriteria ya. Jika nilainya sekian, nah ini sebagai contohnya ya. Oke, kita buat aja cara sederhananya ya. Kita di sini akan menggunakan fungsi if terlebih dahulu. If mengkondisikan jika nilainya benar apa hasilnya, dan jika salah bagaimana dia sebaliknya gitu kira-kira. Caranya kita buat dulu sama dengan pilih if dia. If ya, if apa? If ini. Karena kita akan mengasumsikan nilai ini ya. If ini ya. If sel ini kita pisahkan. Jika ini ya kita lihat di sini nilainya lebih besar sama dengan 75. Kita pisahkan ya. Jika ini nilainya lebih besar dari 75, kenapa dia? Maka dia lulus dia. Lulus. Dan perlu diperhatikan untuk menyebutkan hasilnya dia diapit dengan tanda kutip 2 ya. Dan jika tidak, apa sebaliknya? Gagal. Nah, begitulah kira-kira. Ya kan? 80 lebih besar dari 75. Benar dia? Iya benar, ya kan? Baru kita drag ke bawah aja. Iya. 67 lebih ya kecil dia, maka dia gagal, ya. Nah, di sini kalau kita pakai if dia menggunakan operator logika ya. Operator perbandingan, sorry. Operator perbandingan. Ya, operator perbandingan ya, secara umum di sini ya ada keterangannya. Ini lebih besar, ya ini bisa kita besarkan dulu. Nah, ya simbol ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau ini simbol sama dengan, dan jika seperti ini dia tidak sama dengan. Ya, nah ini namanya operator perbandingan. Oke, selanjutnya kita akan mencari ifs-nya ya, menggunakan kategorinya ya. Di sini udah ditentukan rentangnya ya. Ini berdasarkan menggunakan beberapa rentang ya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 85 maka sangat baik. Jika lebih besar dari sama dengan 70 baik. Lebih besar sama dengan 50 cukup. Selain dari ini maka nilainya dia akan kurang dia. Caranya kita letakkan dulu dia di sini. Sama konsepnya seperti ini, hampir sama. Nah, sama dengan ifs ya. Ifs, nah, logika pertama apa dia? Ini dia. Sama ya seperti tadi. Jika ini lebih besar sama dengan 85. Kita pisahkan ya. Ingat pemisah ada koma, ada pakai titik koma. Sesuaikan di Excel teman-teman ya. Jika ini lebih besar dari 85. Kenapa dia? Nah, sebutkan hasilnya ya. Diapit dengan tanda kutip 2, maka dia sangat baik. Ya, kita pisahkan lagi. Masuk logika yang kedua. Mana dia? Ini juga. Jika ini lebih besar sama dengan berapa dia? 70 ya. Ya, 70. Kita pisahkan. Maka nilainya baik ya. Kita pisahkan lagi. Jika ini ya lebih besar sama dengan 50, pisahkan, maka nilainya cukup besar aja.
Nah, untuk masuk ke yang ini artinya jika tidak ada di antara 3 kategori ini berarti kita bisa pakai true dia. True. Nah, artinya udah selesai dia. Baru masuk ke else-nya kurang. Ya, baru ditutup aja, kita enter kan dia. Ya kan? 80. Ya, dimasuk ke kategori yang ini baik dia ya. 89 kita lihat aja. Sangat baik, ya kan? Nah, jika 40, nah 40 tidak masuk ke kategori yang 3 ini, maka dia nilainya kurang. Begitulah kira-kira. Ya, ini sangat dianjurkan belajar logika ya di sini. Ya, nanti di lebih dalamnya lagi, teman-teman apabila mau belajar program, ini sangat berpengaruh sekali ya, operator ya. Ada logikanya juga. Nah, ini ada banyak. Mungkin lain waktu kita bahas lagi ya, gimana cara menerapkan logika-logika yang lain ya, agar teman-teman semakin hobi juga dalam belajar dan mengembangkan sebuah program. Oke, demikianlah tutorial dari admin. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.